Bedah white paper Monero. Biaya tersembunyi di balik anonimitas Monero. Bayangkan skenario ini sejenak. Anda sedang jalan-jalan santai, terus mampir ke kedai kopi favorit Anda di sudut jalan. Anda pesan secangkir kopi, lalu? Lalu Anda bayar pakai dompet digital di ponsel Anda. Nah, persis. Anda bayar pakai ponsel, dan transaksinya selesai dalam hitungan detik. Praktis banget kan? Tapi coba bayangkan kalau tepat pada detik transaksi itu dikonfirmasi, semua orang di dalam kedai kopi itu, Bahkan jutaan orang di seluruh dunia yang lagi online. ya, semuanya tiba-tiba bisa melihat saldo rekening bank Anda secara utuh. Dan yang lebih gila lagi, mereka bisa menarik garis mundur dan melacak kemana saja uang Anda pergi sebelum Anda beli kopi itu. Kedengarannya seperti mimpi buruk privasi, kan? Benar-benar mimpi buruk. Tapi ya, selamat datang di realitas Bitcoin yang sering banget disalahpahami oleh publik. Dan itulah yang akan jadi fokus eksplorasi mendalam kita hari ini. Karena untuk Anda yang mendengarkan, privasi digital ini adalah masalah yang sangat nyata. Ilusi privasi ini memang bisa dibilang salah satu kesalahpahaman terbesar di era digital kita. Kebanyakan orang merasa aman, merasa diri mereka layaknya agen rahasia saat pakai Bitcoin. Padahal kenyataan teknisnya justru kebalikannya. Buku besar publik, kan? Tepat. Namanya juga buku besar publik, berarti segalanya ya publik. Disinilah inovasi teknologi terpaksa berevolusi untuk mencoba menjawab tantangan transparansi itu. Yang mana tentu saja pada akhirnya malah membawa komplikasi barunya sendiri. Jadi hari ini, kita akan melakukan pembedahan mendalam terhadap fondasi teknologi koin privasi. Spesifiknya, kita mau lihat teknologi inti di balik sesuatu seperti Monero. Ini bakal menarik banget. Sangat menarik. Untuk membongkar ini, kita punya dua dokumen epik di meja kita. Pertama, White Paper Cryptonote versi 2.0 yang terbit bulan Oktober 2013. Dokumen ini ditulis oleh sosok anonim bernama Nicholas van Saberhagen. Nama samaran yang keren sejujurnya. Banget. Lalu sebagai penyeimbangnya, sumber kedua kita adalah sebuah ulasan matematis dari bulan Juli 2014. Ulasan ini sangat blak-blakan, tajam, dan kadang cukup lucu. Ditulis oleh Suraya Noether. Suraya ini kan seorang ahli matematika independen yang memang disewa langsung oleh pengembang Monero untuk mencari celah dari kode Cryptonote itu sendiri. Dinamika dua dokumen ini yang bikin eksplorasi kita hari ini epik. Di satu sisi, Anda membaca manifesto teknologi dari Saberhagen yang menjanjikan uang tunai digital yang 100% tidak bisa dilacak. Janji yang sangat berani. Di sisi lain, Anda melihat Suraya Noether, sang pakar matematika yang membongkar mesinnya, melihat roda giginya, dan pada dasarnya bilang, Oke, ini memang brilian secara matematis, tapi mari bicara jujur soal betapa berat dan berbahayanya mesin ini di dunia nyata. Karena inovasi radikal itu nggak pernah datang tanpa harga yang mahal. benar. Jadi sebelum kita melompat ke solusi ajaib Cryptonote ini, mari kita mundur sedikit. Mengapa Saberhagen merasa sistem ini harus dibangun dari nol? Bukannya Bitcoin saat itu sudah jadi terobosan? Di dokumennya, dia menyebut Bitcoin itu cuma pseudo-anonim, anonimitas semu. Karena desain dasarnya nggak pernah dibuat untuk menyembunyikan jejak. Betul sekali. Gini, nama asli Anda memang nggak tertulis secara harfiah di dompet Anda. Anda cuma deretan angka dan huruf acak. Tapi, setiap transaksi yang pernah terjadi sejak sistem itu nyala, dicatat secara permanen. Di buku besar yang bisa diakses siapa saja tadi. Iya, jadi kalau ada pihak yang menganalisis rantai blok ini, dan ketahuilah software pelacakan sekarang itu luar biasa canggih, mereka selalu bisa merangkai teka-teki asal dan tujuan dana Anda. Walaupun saya memecah uang saya ke belasan alamat perantara. Tetap bisa dilacak. Metode penemuan jalur algoritmik bakal mengupas lapisan itu. Dan pada akhirnya, menemukan identitas Anda. Berarti argumen Saberhagen adalah Bitcoin gagal memenuhi syarat dasar uang tunai elektronik. Kalau saya kasih Anda uang kertas 10 juta, nggak ada yang tahu dari mana uang itu sebelum masuk dompet saya. Itu analogi kasat mata yang tepat. Tapi privasi bukan satu-satunya alasan dia mau merombak semuanya. Ya, saya baca ada masalah soal parameter sistem yang hampir bikin Bitcoin hancur di awal 2013. Nah, itu kritik tajam Saberhagen terhadap kekakuan arsitektur. Dia menyoroti bahaya parameter yang dikodekan secara kaku atau hard-coded
Maksudnya angka yang nggak bisa diubah-ubah secara otomatis. Tepat. Di awal 2013, pengembang Bitcoin menetapkan batas ukuran satu blok data sebesar 250 kilobyte. Angka ini mutlak, nggak bisa beradaptasi. Dan apa yang terjadi pas jaringannya mulai ramai? Sistemnya nggak tahu cara menanganinya. Akibatnya sangat fatal. Terjadi perpecahan rantai jaringan atau chain split selama 24 blok. Wah, 24 blok itu waktu yang lama untuk sebuah kekacauan sistem. Sangat lama di dunia kripto. Selama kekacauan itu, pintu keamanan terbuka lebar dan memungkinkan terjadinya serangan pembelanjaan ganda. Seseorang sukses membelanjakan koin yang sama 2 kali karena jaringannya lagi kebingungan. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang, saat transaksinya bernilai miliaran dolar. Sistem bisa lumpuh cuma karena ukuran file gak bisa adaptasi. Itu kelemahan sistem kaku. Selain itu, Saberhagen juga frustrasi dengan hancurnya filosofi awal Satoshi Nakamoto. Filosofi satu CPU, satu suara itu kan, di mana komputer rumahan biasa seharusnya bisa ikut menjaga jaringan. Betul, tapi kenyataannya sekarang jauh dari itu. Karena algoritma fungsi kerja Bitcoin, SAC256 ternyata punya kelemahan struktural. Kelemahan gimana maksudnya? Algoritma itu gampang banget dioptimalkan pakai perangkat keras khusus, kayak mesin ASIC. Mesin ini pada dasarnya komputer yang cuma bisa nebak kode Bitcoin, tapi jutaan kali lebih cepat dari komputer biasa. Yang akhirnya mengubah jaringan jadi semacam perlombaan senjata. Siapa yang punya modal buat bikin pabrik penambangan raksasa, dia yang menang. Dan menyingkirkan pengguna biasa. Itulah yang memicu prinsip Pareto secara ekstrim. Saberhagen mencatat, cuma sekitar 20% partisipan yang mengendalikan lebih dari 80% kekuatan suara di jaringan. Jaringan yang harusnya desentralisasi malah dikendalikan oligarki penambang bermodal raksasa. Tragis kan? Ditambah lagi, ada masalah goncangan ekonomi internal. Dia ambil contoh sejarah 28 November 2012, waktu Bitcoin mengalami halving pertama. Momen di mana hadiah penambang dipotong mendadak dari 50 jadi 25 koin per blok. Betul, penurunan drastis dalam satu malam. Banyak penambang langsung mematikan mesin mereka karena tiba-tiba nggak menguntungkan lagi. Yang artinya kekuatan pertahanan jaringan langsung anjlok. Drop seketika. Jaringan jadi jauh lebih rentan terhadap serangan peretas saat periode penyesuaian itu. Sistem dengan transisi mendadak itu sangat rapuh. Oke, jadi kita punya Bitcoin dengan desain kaku, privasi semu, dikuasai monopoli mesin ASIC, dan rentan guncangan ekonomi. Ini panggung yang disiapkan Saberhagen. Lalu masuklah CryptoNote untuk memecahkan masalah ini. Di white paper-nya, dia memperkenalkan konsep yang bahasanya sangat akademis, kunci tujuan sekali pakai dan tanda tangan cincin satu kali. Bagaimana sebenarnya cara kerja kriptografi ini di dunia nyata? Surai Noter memberikan analogi yang sangat brilian di ulasannya. Mari pakai analogi kotak pos. Di sistem tradisional kayak Bitcoin, Anda punya kotak pos transparan. Kotak kaca. Ya, kotak kaca. Kalau Anda mau kirim uang, semua orang di jaringan melihat tangan Anda mengambil koin dari kotak pos Anda, lalu menaruhnya ke kotak pos transparan penerima. Kembali ke kedai kopi tadi, semua orang tahu saya bayar ke siapa. Nah, dalam CryptoNote, Anda dan penerima melakukan pertukaran Diffie-Hellman. Ini pada dasarnya trik matematika di mana dua orang yang nggak saling kenal bisa sepakat membuat gembok rahasia di tengah keramaian. Tanpa ada orang di sekitar yang bisa menyadap kodenya? Tepat. Melalui pertukaran ini, Anda berdua secara ajaib menciptakan sebuah kotak pos baru di entah berantah. Anda masukkan koin ke kotak baru itu, tapi Anda tidak pernah mengumumkan lokasi pastinya ke publik. Terus publik taunya dari mana kalau transaksi itu sah? Anda cuma mengumumkan hash atau bayangan matematis dari kunci kotak itu. Jadi nggak ada sidik jari siapa-siapa di situ? Pengamat luar cuma lihat bayangan matematisnya, bukan lokasi fisik kotaknya. Berarti penggunaan ulang alamat atau address reuse mustahil terjadi dong? Memang mustahil secara desain. Anda bisa menempelkan alamat dompet CryptoNote Anda di papan reklame jalan tol. Terus kalau ada 1.000 orang kirim uang ke situ? Sistem akan terus menciptakan kotak pos sekali pakai yang baru di tempat yang beda-beda. Nggak ada yang bisa membuktikan semua uang itu berujung di dompet Anda. Luar biasa. Tapi itu baru menyelesaikan masalah kemana uang itu pergi. Bagaimana dengan asal uangnya? Gimana cara menyembunyikan siapa yang mengirimnya? Disinilah tanda tangan cincin atau ring signatures berperan. Kalau kunci sekali pakai tadi menyembunyikan tujuan uang, tanda tangan cincin menyembunyikan dari mana uang itu berasal.
Surai mengibaratkannya kayak bersembunyi di keramaian, kan? Bener, saat Anda mengirim uang, sistem nggak cuma menempelkan tanda tangan digital Anda sendirian. Sistem akan mengambil tanda tangan Anda, lalu secara acak mencomot 10 atau 100 tanda tangan publik orang lain di blockchain. Orang-orang yang kebetulan pernah bertransaksi sebelumnya. Ya, lalu sistem mengacak semuanya jadi satu cincin kriptografi. Jadi bagi pengamat luar, koin itu terlihat bisa saja dikirim oleh salah satu dari 100 orang di cincin itu. Probabilitasnya sama persis. Nggak ada cara matematika untuk memastikan siapa pengirim aslinya. Semakin banyak orang asing yang ditarik ke dalam kerumunan transaksi Anda, semakin mustahil Anda dilacak. Tapi yang lucu, saya baca, sistem ini ngasih kebebasan untuk mengatur ukuran kerumunan ini. Bahkan kita bisa atur tingkat ambiguitasnya ke angka 0. Secara teknis, ya, sistem mengizinkan Anda setel ke angka 0. Kalau Anda lakukan itu, sistem tetap jalan, tapi Anda dengan sengaja menelanjangi identitas Anda sendiri ke publik. Kenapa ada orang yang mau pakai koin privasi, terus mengatur privasinya jadi 0? Itu aneh banget. Tapi terlepas dari itu, apa reaksi Surai Noter saat membedah konsep ini? Dia kan disewa untuk cari celah. Sebagai ahli matematika, dia sebenarnya sangat terpesona. Sangat jarang ada mata uang kripto yang menyertakan bukti matematis formal soal ketidakterkaitan atau unlinkability transaksinya. Dia mengakui arsitektur kriptonut itu jauh melampaui yang lain ya. Sangat melampaui. Dia membandingkannya dengan proyek privasi populer saat itu, seperti Zero Coin. Saya ingat Zero Coin, solusi mereka itu sangat membebani komputer. Kalau nggak salah butuh data 30 kilobyte cuma untuk verifikasi satu bukti transaksi. Sangat nggak praktis buat tahun 2013 dengan bandwidth internet saat itu. Penerusnya, Zero Cash, coba perbaiki ini pakai Snark kan, yang katanya bisa memampatkan bukti jadi 384 byte aja. Memang ukurannya kecil, tapi teknologi Snark itu punya harga yang sangat mahal di balik layar. Apa kompensasinya? Untuk pakai Snark, Anda butuh fase pengaturan awal yang masif. Anda butuh pangkalan data parameter publik sebesar 1 GB cuma untuk bersiap membuat tanda tangan. 1 GB cuma buat pemanasan sistem. Iya, dan komputasi untuk menghasilkan satu transaksi bisa makan waktu semenit penuh di komputer biasa. Dibandingkan beban itu, CryptoNote jauh lebih ringan dan elegan. Tapi tunggu, apakah CryptoNote ini benar-benar anonim mutlak? Nggak ada celah sama sekali. Nah, di sini Surai memberikan garis bawah yang tegas. CryptoNote bukanlah sistem zero knowledge atau pengetahuan nol murni. Bedanya apa? Bukannya sama-sama rahasia? Dalam sistem zero knowledge sejati, sama sekali tidak ada informasi matematis yang bocor, nol mutlak. Sedangkan di CryptoNote, data Anda dilewatkan melalui fungsi algoritma yang disebut random oracle. Semacam mesin penggiling daging matematis? Analogi yang bagus, meski dagingnya sudah hancur lebur, sifat mesin ini tetap menyisakan probabilitas mikroskopis. Jadi kalau ada peretas dengan superkomputer kelas dunia, mereka masih bisa melacaknya. Bagi entitas yang disebut dewa entropi, sisa jejak itu secara teori bisa direkonstruksi. Jadi, ini bukan sihir anonimitas sempurna, melainkan penyamaran probabilistik yang dibuat sangat tebal sampai komputer biasa mustahil menembusnya. Masuk akal. Oke, privasinya udah kita bahas. Tapi gimana cara Saberhagen memastikan jaringan ini nggak dikuasai mesin asik kayak Bitcoin? Dia mendesain paradigma penambangan yang disebut egalitarian proof of work. Daripada adu cepat kecepatan prosesor, dia mengubah aturannya jadi adu cepat memori. Kecepatan mengakses data dari RAM? Tepat. Dan pintarnya, dia mendesain algoritma ini supaya butuh sekitar 2 MB memori kecepatan tinggi per tugas. Kenapa spesifik 2 MB? Karena itu persis ukuran rata-rata L3 cache, ruang penyimpanan super cepat, yang ada di hampir semua prosesor komputer rumahan standar. Jadi laptop biasa malah punya keuntungan natural. Betul. Sebaliknya, buat pabrik mesin ASIC, menjejalkan memori secepat itu dalam kapasitas sebesar itu ke dalam satu chip, bakal bikin biaya produksi meroket. Sangat nggak ekonomis. Strategi ekonomi yang brilian buat menghancurkan monopoli. Tapi waktu Surai membedah algoritma 2 MB ini, katanya dia marah besar. Ini ironi terbesarnya. Surai luar biasa frustrasi di ulasannya. Saberhagen menghabiskan banyak halaman bahas betapa revolusionernya algoritma egaliter ini, tapi dia sama sekali tidak menyertakan kodenya di white paper. Dia klaim punya mesin canggih, tapi cetak birunya nggak ada. Nggak ada sama sekali.
Surai menyebutnya semacam jualan obat kuat atau snake oil sampai kodenya benar-benar bisa dibuktikan. Wajar saja Surai marah. Di dunia kriptografi, kalau kodenya nggak bisa dibedah publik, klaim itu cuma omong kosong. Sains butuh pembuktian sejawat. Tapi di luar drama kode yang hilang itu, Saberhagen juga merancang solusi untuk masalah guncangan sistem Bitcoin. Soal hadiah penambang yang dipotong mendadak tadi? Ya, Cryptonote pakai formula emisi yang mulus. Hadiah penambang berkurang sedikit demi sedikit di setiap blok baru. Kurvanya landai jadi nggak ada penambang yang kaget dan mematikan mesin. Dan dia menerapkan prinsip yang sama buat ukuran blok transaksi kan? Cryptonote pakai parameter dinamis, bukan batas kaku 250 kilobyte. Betul, batas ukuran blok bisa membesar atau mengecil secara otomatis berdasarkan nilai median dari ratusan blok sebelumnya. Kalau jalan tolnya lagi padat, otomatis melebar. Kedengarannya sempurna banget. Kedengarannya sempurna di atas kertas, sampai Anda memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Surai menemukan bahwa inovasi ini menyimpan sisi gelap yang nyata. Sisi gelap gimana? Apa yang bikin Surai khawatir dengan arsitektur ini? Surai memulai dengan pertanyaan menohok soal elemen dasar kriptografinya, konstanta kurva eliptik. Tunggu, kenapa angka dasar matematika ini bisa jadi masalah keamanan? Bayangkan Anda merancang brankas super canggih yang keamanannya bergantung pada pola angka tertentu. Kalau pihak yang menyuplai angka itu sejak awal diam-diam tahu ada pola tersembunyi, mereka pada dasarnya pegang kunci cadangan. Pintu belakang, untuk membuka semua gembok di jaringan, dan kita nggak tahu siapa Saberhagen ini. Jangan-jangan NSA. Itu pertanyaan retoris, Surai. Apakah NSA yang memberikan angka ini? Karena kita nggak tahu persis gimana algoritma pembentuk konstanta ini dijalankan. Seluruh sistem ini bersandar pada satu titik kepercayaan buta. Padahal slogannya trustless, nggak perlu percaya pihak ketiga. Tapi kita malah disuruh percaya buta sama pembuat konstanta anonim. Itulah sentralisasi terselubung. Selain itu, ada masalah infrastruktur fisik. Surai mengidaratkan sistem ini kayak mesin pemotong rambut otomatis. Mesin pemotong rambut seberat 1000 pon kan? Iya, mesinnya jenius, memotong tanpa ada yang tahu siapa yang dipotong. Tapi beratnya setengah ton dan secara ajaib bertambah berat setiap kali digunakan. Bertambah berat bagaimana maksudnya di jaringan digital? Saldo kripto Anda itu sebenarnya adalah tumpukan struk kembalian yang disebut Unspent Transaction Outputs atau UTXO. Setiap Anda memecah koin, jaringan bikin struk baru. Dan karena Cryptonote pakai kunci sekali pakai dan tanda tangan cincin yang rumit, ukuran struk ini pasti raksasa. Ukurannya jauh lebih besar dari Bitcoin. Dan tumpukan data ini harus disimpan oleh semua komputer di jaringan selamanya. Wah, terus gimana dengan fitur jalan tol dinamis tadi, yang ukuran bloknya bisa membesar otomatis? Itu memperparah masalahnya. Karena batas ukuran blok naik berdasarkan nilai median, peretas dengan dana besar bisa membanjiri jaringan dengan transaksi sampah yang ukurannya besar. Untuk memaksa nilai mediannya naik perlahan-lahan. Tepat. Peretas bisa membuat ukuran file blockchain meledak sampai tak terhingga. Kalau file riwayat transaksi ini membesar puluhan gigabyte tiap minggu, komputer rumahan biasa nggak akan sanggup lagi menyimpannya. Hard drive kita bakal penuh seketika. Inilah kenapa analisis Surai sangat penting. Mudah sekali terhanyut oleh romansa uang anonim. Tapi kode indah ini harus dijalankan oleh mesin fisik yang nyata, menguras hard drive dan bandwidth. Saberhagen tampaknya mengabaikan beban data jangka panjang ini demi mencapai anonimitas ideal. Berarti, privasi finansial di dunia digital itu harganya teramat sangat mahal. Anda membayarnya dengan kerumitan komputasi yang gila-gilaan dan mengorbankan ruang penyimpanan perangkat keras Anda. Ditambah lagi, ini memaksa kita mengkaji ulang definisi kemandirian kita. Kita ingin lepas dari bank sentral, tapi dalam obsesi mengejar anonimitas, kita menukar satu penguasa dengan penguasa lain. Kita terpaksa bergantung pada integritas sekelompok ahli matematika jenius untuk memvalidasi fungsi hash tersebut. Anda menyerahkan nasib privasi Anda pada rumus yang kemungkinan besar tidak bisa Anda audit sendiri secara mandiri. Itu pergantian penjaga otoritas yang jarang kita sadari. Dan ini meninggalkan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda semua yang mendengarkan. Kita baru saja melihat bahwa semakin mutlak anonimitasnya, semakin raksasa infrastruktur data yang dibutuhkan. Dan ukuran datanya tidak akan pernah menyusut. Jadi, kalau tren pembengkakan data tak terbatas ini terus berlanjut, apakah privasi tingkat tinggi di era digital ini pada akhirnya akan berubah menjadi sebuah barang mewah? Sesuatu yang eksklusif,
yang cuma bisa dijalankan oleh perusahaan korporasi atau segelintir orang kaya yang mampu membeli dan merawat server penyimpanan raksasa. Alih-alih mendemokratisasi kebebasan finansial, sistem ini mungkin malah menciptakan hierarki baru. Di mana hanya mereka yang memiliki kapasitas hard drive terbesar yang benar-benar bisa bersembunyi. Sesuatu untuk Anda pikirkan sebelum melakukan transaksi digital Anda berikutnya. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.